Ini hampir semua ya, tantangannya ini memang besar untuk di Sidoarjo karena memang Sidoarjo ini sebuah daerah yang tumbuh dengan sangat pesat dan dia ini masuk dalam satu zona yang dinamakan Surabaya Raya. Di sana banyak industri, ya. Nanti banyak usaha-usaha UMK, UMKM, terus kemudian ada kota jasa. Nah ini dampak lingkungannya ini luar biasa, sehingga termasuk juga efeknya adalah di transportasi, itu juga memberikan dampak pada lingkungan. Jadi kualitas lingkungan air, udara, maupun tutupan lahan, itu bagi Sidoarjo memang tantangannya paling berat di antara daerah-daerah yang lain. Ya. Karena memang itu ada konsekuensi logis dari Sidoarjo itu yang tumbuh menjadi sebuah daerah yang memang maju dengan tumbuhnya banyak industri, jasa, perdagangan, ya seperti itu. Yang jelas kami memang tidak cukup hanya mengandalkan dari aspek kebijakan ya, regulasi, tetapi adalah perlu dilakukan upaya-upaya itu yang lebih tepat sasaran. Yang pertama itu kita kembangkan metode, model-model komunikasi kita dengan stakeholder yang itu memang sangat terkait dengan nanti itu kontribusi terkait dengan masalah pencemaran lingkungan. Nah, yang kedua itu inovasi-inovasi yang barangkali memang ini agak spesifik karena kami sendiri, saya terutama sama tim ini senang riset ya, senang inovasi. Bahwa kami ini selalu tidak puas hanya dengan layanan administratif atau sifatnya dokumentatif, tapi lebih mengarah kepada solusi yang konkret gitu ya. Oh ini sungai ini tercemar gitu ya. Jadi kita coba refleksikan itu kenapa sih pencemaran seperti ini. Bukan hanya sekedar pencegahan, tetapi kita recovery langsung. Jadi berbasis kearifan lokal yang itu kita ini sebenarnya alam itu sudah sangat kaya, sudah sangat cerdas untuk membekali bagaimana menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi tentu dengan kesungguhan dan ikhtiar manusianya gitu. Dan ini yang sudah kita kembangkan bahwa di tempat kami TPA itu sudah tidak berbau, sudah zero komplain ya. Terus kemudian di situ yang selama ini obat anti lalat pun utuh di tempat saya itu karena memang sudah tidak lagi dibutuhkan karena memang tidak ada bau yang dulu 2 tahun yang lalu dirasakan oleh masyarakat. Termasuk tempat-tempat pengolahan sampah itu juga tidak lagi menjadi problematika bagi masyarakat sekitarnya. Pasar-pasar itu juga sudah tidak lagi mereka menghadapi problem seperti sebelum-sebelumnya ya. Termasuk tadi itu usaha ternak, bahkan penyembelihan unggas ternak itu kita aplikasikan dengan ada formula Eko Lindi, terus ada Eko Sungai, ada Eko Tanduran, ada Eko Udara. Nah itu adalah karya besar kita dari Sidoarjo dan tentu dengan kolaborasi kami dengan orang-orang yang memang hatinya terpanggil dan juga punya kemampuan untuk lompatan di situ. Ini banyak, ya ini memang sekarang ini Sidoarjo itu lagi terus berbenah itu ya, bukan hanya membangun yang tangible atau yang physically yang nampak, tapi intangible, spirit ya, soul-nya itu harus dapat gitu ya. Nah untuk membangun soul-nya ini memang perlu ketelatenan gitu ya. Nah memang ya itu tadi komunikasi, informasi, edukasinya itu jalan. Maka metode-metode yang sekarang sudah menjadi mulai menghabit itu adalah mereka masyarakat sudah menyatakan kebutuhan lingkungan sehat itu jadi kebutuhan ya. Sudah mereka mulai tersadarkan gitu ya. Karena mereka tidak hanya sekedar nanti itu kan hanya sambil lalu, tapi sudah mulai berpikir sana. Nah, inovasi-inovasi tadi itu kan mereka sudah mulai desa-desa mulai mengalokasikan anggarannya untuk lingkungan ya. Terus kemudian kami inovasi yang ada di kami tadi yang saya sebutkan tadi itu ada Eko Sungai, Eko Tanduran, ada Eko Lindi, yang macam-macam untuk treatment. Itu mereka kita support dan mereka betul-betul memfaktakan dan itu bisa jadi kebutuhan. Terus kemudian bukan hanya di situ saja, peran anak-anak muda ya. Terus kemudian bahkan kita sudah menyentuh dengan TK PAUD. Ya, TK PAUD itu juga jangan diremehkan karena itu nanti embrio generasi itu yang paling krusial itu di masa TK PAUD. Nah, itu juga sudah mulai kita masuki ke sana supaya mindsetnya mereka itu sehat dari awal.
Tentu ini nanti terus menyempurnakan ya. Memang kita tidak boleh hanya puas hanya sampai di sini, tetapi justru kami akan terpacu untuk lebih diakselerasi. Karena memang cakupannya masih cukup luas. Tetapi ini kan selalu kita kembangkan untuk secepatnya direplikasi, diperbanyak, terus kemudian agen-agen perubahan lingkungan itu nanti itu juga semua nanti itu diperankan di situ. Jadi saya terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan ini untuk bisa menjadikan ini sebagai spirit acara hari ini, penilaian kinerja lingkungan hidup itu sebagai semangat. Jadi kita sudah saatnya kita ini kolaborasi ya, bukan sekedar kompetisi, bahkan kompetisi itu sedikit sajalah. Tetapi kita harus saling menginspirasi, menguatkan. Saya datang ke sini saya juga harus dapat oleh-oleh yang nanti akan bisa saya sampaikan di Sidoarjo. Nah, termasuk mungkin di sini juga mau mendengarkan ya sudut pandang kami di daerah, apa sih kesulitan kita yang di daerah. Jadi intinya semangat kita untuk lingkungan itu sebagai kebutuhan, fardu ain. Nggak bisa ini untuk lingkungan kita main-main kayak gitu. Tapi persoalannya kalau untuk ngurusi lingkungan harus fun, harus dari hati. Kalau nggak dari hati percuma. Orang pasti sakit itu nanti ya. Nah saya yakin Sidoarjo ini termasuk nanti di Indonesia akan lahir orang-orang nanti generasi-generasi itu yang dengan spirit kuat bahwa lingkungan sehat itu adalah kebutuhan.